Cek 1 2 cek. Sadayana tos siap di kawitan? A tos siap? Teteh tos siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat hulatuh, wastawlat 'udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa inqaddat kawakibuh, wa inqaddat kataibuh, وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Pangersa Umi Hajah Yoyo dan keluarga besar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Haji Deni H. Ganda Saputra MM. Juga yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Bapak Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Edi Purwanto MM. Dan yang kami hormati juga Kepala Kantor Cabang Dinas Jawa Barat Bapak Haji Abur. Juga yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan keluarga besar SMK plus Suryalaya, para siswa-siswi, para guru-guru semuanya yang telah hadir di tempat ini. Semoga kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan kita segala macam nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, dan segala nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul bersama, bahagia bersama di SMK plus YSP Suryalaya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri toladan kita, panutan kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha
ala Taha salatullah ala Yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala Taha salatullah ala Yasin salatullah ala Yasin habibillah salatullah ala Taha salatullah ala Yasin ilahi najina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya ala Taha salatullah ala Yasin habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah semuanya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Darama. Teteh carager. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga mengucapkan selamat. Mabruk, alfa mabruk, mubarak alaikum. Selamat milad yang ke-20 tahun untuk SMK plus ISB Suryalaya. Tepuk tangan dulu. Semoga dari SMK ini lahirlah generasi-generasi yang unggul, orang-orang sukses yang memimpin agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah juga ini ialah untuk kedua kalinya betul. Ke SMK Suryalaya, betul? Betul. Kalau dulu itu tahun berapa? 2018. Sekarang tahun 2023. 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ilal udah 2 kali nih ke sini. Betul. Nanti juga para siswa-siswi SMK plus Suryalaya kalau ke Garut jangan lupa kabarin Ilal ya. Nanti kita sama-sama makan bareng di restoran. Makan sepuasnya tapi bayar masing-masing. Kalau dulu itu 2018, Ilal dulu waktu kesini masih single, masih jomblo. Tapi kalau sekarang ya masih single juga. Bukan promosi ya, sekedar informasi. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini bukan untuk terakhir kalinya. Amin. Tapi nanti kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan kita semua yang hadir di sini bisa berkumpul di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, jeung teteh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah untuk kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Di antara nikmat berharga yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu. Nikmat apa teh? Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga, bukan hal sepele. Misalnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat sampai berkali-kali Allah bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah dengan nama waktu? Alasannya, kata para ulama, supaya manusia, kita semua memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Saking berharganya waktu, sedetik dua detiknya, semenit dua menitnya bisa membawa pengaruh dan perubahan besar. Mungkin teman-teman nih AAA, siswa SMK plus ISB Suryalaya sering nonton bola. Sering ya? Sering nonton bola. Nah, ketika nonton bola itu sering sekali terjadi perubahan tak terduga-duga di menit-menit akhir. Misalnya aja ketika Piala Dunia nih, Jepang lawan Kroasia. Awalnya Jepang menang 1-0, ternyata di menit-menit akhir Kroasia masukin gol. Akhirnya gak jadi kalah, itu di menit-menit akhir. Jadi waktu setiap detik dan menitnya begitu berharga. Karena bisa menjadi peluang untuk merubah keadaan, menjadi kesempatan untuk membawa perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu Il-Al. Il kaya al kaya Il-Al kaya al-Il. Waktu itu kan gak ada yang jualan ya. Misalnya teteh-teteh sama AA lagi di bis nih, kan di bis itu suka banyak pedagang asongan. Dorok dok, maribuan, cangcimen, kacang koci permen. Tiba-tiba ada emang, obral, waktu diobras, menit 10.000. Ada gak yang kayak gitu? Ya, gak ada ya, karena memang waktu gak ada yang jualan. Waktu itu langsung dari Allah, hanya dari Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk memproduksi waktu, apalagi menjual belikan waktu. Saking berharganya waktu, orang yang sudah meninggal dunia meminta kepada Allah, meminta waktu tambahan. Ketika seseorang meninggal, apa yang ia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berilah aku waktu tambahan, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh lagi atas apa yang telah saya tinggalkan di dunia. Subhanallah. Yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta sehat, tidak minta kuat, tapi apa yang mereka minta? Waktu. Mereka minta waktu tambahan sama Allah supaya bisa balik lagi ke dunia meski hanya sesaat, ingin beramal soleh. Yang sudah mati minta apa tadi? Waktu. Lah kita yang masih hidup, masih punya umur, masih sehat, masih punya waktu, kesempatan, kita malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu, karena waktu itu sangat cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali. Mungkin kegiatan yang mirip bisa diulang-ulang, kejadian yang persis bisa terjadi lagi, tapi waktu tentu tidak akan kembali. Hari ini Selasa 17 Januari 2023, kita berkumpul di SMK plus ISB Suryalaya. Mungkin atas izin Allah suatu saat kita bisa berkumpul seperti ini lagi, persis seperti ini. Lokasinya seperti ini, posisi A dan Teteh seperti itu, yang bicara Ila, Teteh dan A yang mendengarkan. Namun meskipun nanti kejadiannya persis seperti ini,
Tapi tentu waktunya bukan sudah 17 Januari 2023 lagi, tapi di hari, tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda. Setiap detik berganti, dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. 1 menit berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. Waktu itu umur. Dan umur adalah jatah yang sudah dipatok. Pada hakikatnya kehidupan kita semua, manusia, hanya tentang menunggu kapan jatah habis umur kita di dunia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, hilanglah sebagian dari dirimu. Kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu kumpulan apa teh? Kumpulan hari. Kalau kita semua kumpulan hari, berapa banyak hari yang telah kita lalui? Artinya, berapa banyak bagian diri kita yang sudah hilang? 1 hari berlalu, 1 minggu berlalu, sampai bertahun-tahun berlalu, tibalah nanti saatnya jatah hidup kita di dunia habis. Kalau misalnya AAA punya tugas dari guru, harus ngumpulin hari Senin. Hari Senin ternyata ada beberapa siswa yang belum selesai. Mungkin guru bisa memberi keringanan beberapa jam supaya semuanya bisa mengumpulkan tugas. TTT habis kuota. Meskipun habis kuota, sebetulnya itu tetap bisa pakai kuota. Kita pakai dulu, nanti bayar di akhir dapat tagihan. Tapi kalau yang habis urusannya umur, waktu, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah meskipun hanya sesaat. Namun sayangnya, banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari atau kurang sadar akan berharganya waktu dan umur. Kita ini sering tell me, telat mikir. Kemarin saya ngapain aja ya? Udah kelewat, baru aja inget. Udah habis, baru aja sadar. Akhirnya menyesal. Untuk memahami mana 1 detik, tanyalah pemain bola yang mencetak gol di detik akhir. Untuk memahami mana 1 menit, tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. Untuk memahami mana 1 jam, tanyalah seorang istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. Untuk memahami mana 1 hari, tanyalah buruh dengan gaji harian. Untuk memahami mana 1 minggu, tanyalah seorang editor majalah mingguan. Untuk memahami mana 1 bulan, tanyalah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk memahami mana 1 tahun, tanyalah siswa yang gagal dalam kenaikan kelas. Untuk memahami mana masa kecil, tanyalah seorang remaja yang mulai dewasa. Untuk memahami mana masa muda, tanyalah orang tua yang sudah beruban. Untuk memahami mana seumur hidup, lihatlah orang-orang yang sudah terbaring di dalam kubur. Subhanallah. Orang yang paling sadar akan berharganya waktu hanyalah orang-orang yang sudah mati. Karena mereka sudah merasakan begitu beratnya penyesalan dari menyia-nyiakan waktu ketika di dunia. Orang yang mati, amalnya sedikit, menyesal ketika meninggal karena ia sangat kurang amal solehnya ketika di dunia. Orang yang amal solehnya banyak, ketika mati menyesal juga karena masih ingin memperbanyak amal solehnya di dunia. Kalau yang sudah banyak amalnya saja ketika mati menyesal karena menyia-nyiakan waktu di dunia, masih ingin perbanyak amal soleh, lalu bagaimana dengan kita yang masih sangat sedikit amalnya? Maka sadarlah sebelum disadarkan. Lajengkeun, lajengkeun. Wios saya telah, wios. Aratos eutna teh lajengkeun. Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan. Semakin baik kita manfaatkan waktu, semakin dekat kita dengan kesuksesan.
A pengen jadi orang sukses? Pengen. A pengen banyak duit? Pengennya rumahnya gede? Pengen. Pengen istrinya 4? Jangan ya. Pokoknya pengen jadi orang sukses ya. Tete pengen jadi orang sukses? Pengen. Pengen suaminya ganteng? Pengen suaminya soleh? Pengen suaminya kaya? Pengen ya. Kita semua pengen jadi orang sukses. Sukses dalam segala hal. Ilal juga sama, Ilal pengen juga jadi orang sukses. Masih terus berjuang ingin jadi orang sukses. Apapun cita-citanya, apapun keinginannya, untuk mencapai keinginan tersebut kita harus pintar dalam memanfaatkan waktu. A ingin jadi tokoh agama harus pintar memanfaatkan waktu, belajar berbagai ilmu agama. A ingin jadi TNI harus pintar memanfaatkan waktu untuk pelatihan supaya lulus tes. Ingin jadi atlet harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi dokter harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi presiden harus, jawab teh, memanfaatkan waktu. Ingin jadi hafidz Quran harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi pengusaha harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Lajengkeun. Kalau kita sudah pintar memanfaatkan waktu dengan usaha, dengan doa, maka Allah akan melihat usaha kita dan mendengar doa kita dengan menghadiahkan kesuksesan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan kira orang sukses itu hidupnya enak. Tiap hari bisa santai, bisa rebahan, leha-leha. Tidak. Orang-orang sukses itu hidupnya betul-betul sibuk. Waktunya benar-benar dimanfaatkan. Misalnya panutan kita Pak B.J. Habibie rahimahullah. Beliau dalam sehari tidurnya hanya 4 jam. Berapa jam 4 jam. 4 jam. Berapa jam? 12 jam. Mantap. 4 jam Pak B.J. Habibie. Sisanya 20 jam digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Masya Allah. Kita ini kadang aneh. Pengen jadi orang sukses tapi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan orang sukses. Malah tidur melulu, kurang beraktivitas. Haben nagen pago aca keseudang sare bae. Aya nu kitu Seueur. Bercita-citalah setinggi langit, tapi ingat kaki kita masih ada di atas tanah, masih ada di bumi. Artinya kita harus bersungguh-sungguh, berjuang keras untuk menggapai cita-cita kita yang tinggi. Sepengalaman Ilal, itu kalau dari sekolahnya, sejak sekolahnya dia sudah disiplin terhadap waktu, memanage waktu, pintar memanfaatkan waktu. Pas udah gedenya, jangankan ketika sudah dewasa, baru kuliah aja biasanya udah jadi orang sukses. Sepengalaman Ilal seperti itu. Makanya ini kalau teman-teman SMK Suryalaya, AA dan TT dari sekarang pintar memanfaatkan waktu, bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti ketemu lagi sama Ilal udah jadi orang-orang sukses, amin. Amin. AA nanti ada yang punya perusahaan otomotif, amin. Amin. TT nanti udah ada yang punya hotel bintang 5. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo pemuda-pemudi, AA, TT, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu yang sekarang kita nikmati, khususnya masa muda, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari semua umur yang kita lalui, itu yang akan dipertanggungjawabkan adalah masa muda. Masa muda. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama bi Adam yawmal qiyamati min 'inda Rabbi hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari sisi Tuhannya sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan
dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa madza alima fima alima, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dipelajarinya. Dalam hadis tadi ada satu pertanyaan yang menyinggung anak-anak muda. Ada pertanyaan khusus tentang anak-anak muda di akhirat kelak, yaitu wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Kok dari semua fase kehidupan yang ditanya bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi yang ditanya masa muda. Menurut Profesor Dr. Rogib Asirjani, pertanyaan ini Nabi Muhammad SAW mengkhususkan pertanyaan kepada anak muda supaya manusia sadar bahwa masa muda memiliki peran tersendiri dalam kehidupan manusia. Dari semua umur kita, dari mulai lahir sampai meninggal, yang paling berharga adalah ketika kita muda, masa muda, fase yang paling berharga, di mana kondisi fisik masih sangat sehat dan kuat, pikiran masih sangat cemerlang, dan kelima panca indera masih sangat fungsional. Dalam seumur hidup, masa muda yang ini hanya sekali dan tidak akan kembali. Hanya sekali dan tidak akan kembali. Gak mungkin ya tetangga kita yang usianya sudah senja, misalnya 70 tahunan, kakek-kakek 70 tahun tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, pakai baju cinglet, celana chino, lagi makan cireng, cimin cilung, cipeng cibai, cilok cimol, cinta, acen tahu. Gak mungkin ya teh, masa muda tidak akan kembali. Saking berharganya masa muda, itu banyak bocil-bocil, adek-adek, Ila sering lihat, sering dengar, adek-adek yang berandai-andai pengen cepet gede, pengen cepet jadi pemuda. Kak, aku pengen kayak kakak, pengen cepet gede biar punya HP sendiri. Abi mau yang enggal agung me sama motoran. Anak-anak kecil, bocil-bocil pengen cepet gede, pengen cepet jadi pemuda. Juga saking berharganya waktu, banyak sekali di antara orang tua kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang merindukan masa mudanya. Leres tuh Bu? Leres pisannya. Atau cobalah teteh-teteh tanya ke orang tua, tanya ke bapaknya, Pak, kira-kira bapak dulu rindu gak dulu sama masa mudanya? Jawab bapak-bapak teteh, tentu bapak dulu rindu. Ketika masa muda, bapak banyak kenangan indah. Di antaranya, bapak di kantin pernah darmaji, dahar 5 ngapu hiji. Atau misalnya bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, kalau lagi rindu masa muda kan biasanya lihat foto-foto kenangan ya Bu. Kenangan-kenangan ketika masa muda sambil membayangkan, berandai-andai. Meskipun masa muda tidak mungkin kembali. Bahkan, sampai banyak ibu-ibu yang ingin tetap terlihat awet muda. Make upnya dipertebal supaya terlihat awet muda. Bahkan sampai banyak yang searching di Google, halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Treng, ramuan alami untuk awet muda. Informasi terkait tidak ada, yang ada hanya tentang lato-lato. Kasihan deh loh. Masa muda tidak akan kembali. Bahkan banyak ya sepuh kita, kakek-kakek, nenek-nenek yang merindukan masa mudanya. Ada sebuah wawancara di salah satu acara TV. Seorang kakek, dia lebih suka hidup di zaman Belanda. Aneh ya. Kalau kita kan lebih suka hidup di zaman sekarang, zaman setelah kemerdekaan. Bebas sekolah, bebas beraktivitas. Tapi kakek ini lebih suka hidup di zaman Belanda. Padahal zaman Belanda itu kan zaman penjajahan, penuh penderitaan dan tekanan. Ketika ditanya, kakek, kenapa sih kakek lebih suka hidup di zaman Belanda? Ternyata jawab kakek tersebut, dulu ketika zaman Belanda, kakek masih muda, gigi kakek masih ada, makan apapun bisa. Kalau sekarang gigi kakek udah parotong, udah ompong. Ternyata kakek tersebut rindu hidup di zaman Belanda karena apa? Karena rindu masa muda. Subhanallah. Nah kita, AAAA, TTTT, ILAL, sekarang sedang menikmatinya. Masa muda, masa sih gak disyukuri? Saking energiknya masa muda,
kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, usia muda ibarat matahari pada pukul 12 siang. Jam berapa? 12 siang. Matahari ketika pagi memang sudah terang tapi belum terik, belum menyengat. Matahari ketika sore memang terang tapi sudah mulai meredup. Terik tapi sudah mulai meredup. Tapi ketika jam 12 siang itu kalau kata orang Sunda lagi menterang, betul? Menterang, iya. Moncorong, ya lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Nah itulah kita, gambaran anak-anak muda. Kondisi yang sangat energik ada di masa muda. Dengan kondisi yang sangat energik, pemuda-pemudi TTTT ingin bisa apa akan cepat bisa. Ingin tahu apa akan cepat tahu. Karena ada energi, tenaga, kesehatan, kekuatan yang mendukung proses pembelajaran. Ada ide, tinggal tuangkan. Ada rencana, tinggal wujudkan. Ada gagasan, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan. Lajengkeun, teraskeun. Ngaleut heula wios. Masih semangat semuanya? Masih kuat? Masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyababaka qabla haramika." Dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, mempeng ngorak keneh, kita manfaatkan sebaik mungkin. Mempeng jag-jag keneh, kita manfaatkan masa muda untuk membangun fondasi. Baik itu fondasi keilmuan, fondasi amal ibadah, fondasi skill, fondasi finansial dan lain-lain supaya ketika di hari tua kelak kita tinggal menikmatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau sudah tua nanti memang kita sadar akan berharganya waktu dan umur. Semangat ibadah pun menggebu-gebu ketika tua. Tapi sayangnya terkadang kondisi fisik kurang mendukung. Pengennya sih sholat tahajud lama tapi baru 15 menit sudah encok. Pengennya sih baca Al-Quran lama, tapi baru setengah jam sudah batuk-batuk. Pokoknya di masa tua, banyak hal yang kita nikmati ketika muda tidak ada di masa tua. Di masa tua banyak hal yang berubah. Orang tua, ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamur, pipi, kendur, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngawur, kadang susah, tidur, jalan kadang, tersungkur, giginya banyak yang gugur. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran, masa tua disebut dengan ardhalul umur. Disebut dengan apa? Ardhalul umur. Ardhalul umur, masa yang paling buruk. Kenapa? Karena di masa tua kita akan terhalang dari berbagai ibadah. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga masa tua kita tetap sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah coba nih, udah pada tahu belum? Doa meminta kepada Allah supaya masa tua kita tetap bahagia. Belum? TTTT udah pada tahu? Nah ini penting banget ya doanya. Boleh dicatat atau direcord. Kita sama-sama bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Minal jubni wal bukhl. Wa na'udzubika. Wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan sifat pengecut. Kami berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat pelit. Dan kami juga berlindung kepadamu
dari terlilit hutang dan masa tua yang menyedihkan. Semoga masa tua kita semua tetap sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain kondisi fisik yang masih sangat prima, yang menjadikan masa muda begitu berharga adalah kita, anak-anak muda A dan Teteh, sekarang kedudukannya sebagai generasi penerus. Masa depan agama dan bangsa Indonesia ada di tangan kita, anak-anak muda. Seiring dengan berputarnya bumi, waktu akan terus berlalu. Yang sekarang anak kecil, kelak akan menjadi pemuda. Yang sekarang pemuda, kelak akan menjadi orang tua. Yang sekarang orang tua, kelak akan menjadi kakek dan nenek. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Bukan hanya secara usia yang bergulir, tapi peran kita pun akan bergulir. Peran yang sekarang sedang dilakoni oleh guru-guru kita, orang tua dan senior kita. Tak lama kemudian peran itu akan mereka tinggalkan. Siapakah yang akan meneruskan perjuangan mereka ketika mereka berhenti? Bayi? No. Anak kecil? No. Orang tua lagi? No. Kakek dan nenek? No. No. Yang akan menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha beberapa tahun kemudian adalah kita, anak-anak muda. Bersiaplah para pemuda-pemudi untuk meneruskan para perjuangan pendahulu kita. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Kita akan meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Seandainya kita sadar, masa muda sebetulnya bukan hanya tentang senang-senang, bukan hanya tentang happy-happy, hura-hura. Kita mengemban amanat yang sangat besar. Masa depan agama dan bangsa Indonesia ada di tangan kita, anak-anak muda. Kita memiliki tugas. Apakah kita bisa lebih baik dari pendahulu kita? Atau biasa saja monoton? Atau malah jadi buruk? Na'udzubillah min dzalik. Maka para pemuda-pemudi, siswa-siswi SMK Plus YSB Suryalaya, mari kita persiapkan diri dengan menjadi pendidik, pemuda diam-diam cerdik. Pengajar, pemuda ngaji sabar. Petani, pemuda tangguh berani. Pedagang, pemuda gagah berjuang. Pegawai, pemuda gaul piawai. Petarung, pemuda pantang murung. Pejuang, pemuda jujur penyayang. Pelatih, pemuda maslahat memilih. Pengusaha, pemuda ngulik usaha. Pempek Palembang, pemuda peka pada polemik bangsa. Siap, A? Siap naon? Siap berjuang untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Siap dilajengkeun? Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Berkaitan dengan orang yang merugi dalam urusan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sesungguhnya pedagang ada dalam kerugian. Allah juga tidak menyebutkan sesungguhnya artis ada dalam kerugian, atau sesungguhnya orang yang sedikit uangnya ada dalam kerugian. Tapi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia. Siapa teh? Manusia. Manusia umum. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Pria atau wanita, orang tua atau anak muda, pengusaha atau karyawan, semuanya lafi khusrin, ada dalam kerugian. Illa, kecuali, nah ini ada kecualinya nih. Kecuali siapa? Pertama, illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh.
Ketiga, watawassaw bil haq, dan yang saling menasehati dalam kebenaran. Keempat, watawassaw bis sabr, dan yang saling menasehati dalam kesabaran. Tidak peduli seberapa banyak harta yang kita miliki, jabatan yang kita pegang, prestasi yang kita raih, kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita semua lafi khusrin, ada dalam kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Bang Ilal, woi, beta kan setiap hari di SMK sibuk berorganisasi dan praktek. Bagaimana ya bang supaya beta tetap sibuk tapi tidak termasuk orang merugi? Pengen tahu jawabannya? Pengen dong. Jawabannya, supaya kita tidak merugi meskipun sibuk, coba amalkan nasihat surat Al-Asr dengan memperkuat keimanan, memperbanyak amal soleh. Dengan teman-teman harus saling menasehati. Insya Allah kita selamat dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain poin penting dari surat Al-Asr, masih ada solusi lain supaya kita tidak termasuk orang yang merugi dalam urusan waktu. Supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Apa saja solusinya? Pengen tahu? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Solusinya ada 3. Berapa? 3. 1. Manfaatkan waktu luang. 2. Memperbanyak zikir. Dan 3. Selektif memilih teman. Hadirin, bababar. 1. Manfaatkan waktu luang. Manfaatkan waktu luang. Seorang penyair Arab yang terkenal, Abul Atahiyah rahimahullah, beliau berkata, Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan harta kekayaan bisa merusak seseorang dengan serusak-rusaknya. 3 hal tadi, asyabab, masa muda, al-faragh, waktu luang, al-jidah, harta kekayaan, bisa membuat kita tertipu dan lalai hidup di dunia. Yang satunya disebutkan tadi, al-faragh, waktu luang. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita umatnya supaya lebih berhati-hati terhadap nikmat yang satu ini. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang membuat banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Beliau juga bersabda, wa faragaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pada dasarnya waktu luang itu nikmat dari Allah, nikmat yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka akan menjadi sebab rusaknya iman dan akal. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang dengan baik, akhirnya mending ngechat si dia, mending nongkrong, mending motor-motoran, berang-berang makan berkat, berangkat, yoi, cabut bro, come on man. Pemuda-pemudi, teteh-teteh, bisa cabe-cabean, terong-terongan, nongkrong ngebahas hal yang anfaedah, itu karena memang pemuda-pemudi memiliki banyak waktu luang. Berhubung dengan belum punya kesibukan atau tanggung jawab khusus seperti jabatan, pekerjaan, ataupun rumah tangga. Berbeda dengan orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk jangankan melakukan hal yang sia-sia. Ingin sekedar healing aja susah. Harus betul-betul terjadwal dari jauh-jauh hari. Ailal aja yang belum sibuk-sibuk banget, pengen ziarah dari Mesir ke Palestina, ke Turki, sampai sekarang belum terlaksana. Karena kita masih banyak kesibukan. Betul. Dan memang belum ada uangnya. Manfaatkan masa muda, manfaatkan waktu luang, manfaatkan umur dan waktu sebaik mungkin. Gimana cara memanfaatkannya? Di dalam Al-Quran ada solusinya. Ada solusi supaya kita selamat dari bahaya waktu luang. Dan pasti ini ayatnya AAA dan teteh-teteh juga sudah pada hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula kamu berharap. Jadi ketika kita selesai dari suatu kesibukan, tentu di sana ada waktu untuk bersantai, waktu istirahat. Namun sebaiknya istirahat secukupnya, dan sisanya kita gunakan untuk kebaikan. Kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi. Aduh, nyantai nih. Oh, mending baca Al-Quran. Aduh, kosong nih. Aha, mending ngerjain tugas. Aduh, gabut Oh iya, mending baca buku. Nah, dengan seperti itu, setiap ada kesempatan kita isi buat kesibukan pribadi dan target-target, insya Allah waktu akan benar-benar termanfaatkan. Insya Allah. Masih semangat Masih. Masih semangat? Masih, tapi tarungkul ya. Semuanya masih siap dilanjut? Masih. Di antara sifat orang yang beriman, kita semua orang beriman ya. Nah, di antara sifat orang yang beriman adalah al-mubadarah ilal khairat. Apa al-mubadarah ilal khairat, menyegerakan kebaikan atau bersegera dalam berbuat baik. Dan ini harus kita biasakan, bukan malah sebaliknya. Sebaliknya yaitu taswif. Apa taswif, pakai F ya, bukan pakai P. Taswif, taswif artinya menunda-nunda kebaikan. Taswif itu bahasa Arab memperbanyak kata saufa. Saufa hada, saufa. Iya, nanti saya kerjain, nanti aja masih ada waktu. Tenang, nanti juga bisa. Nanti, ditunda-tunda, diengkengke kalau bahasa Sundanya. Diengkengke. Hati-hati, banyak orang yang merugi dalam urusan waktu. Sebagian besar penyebabnya karena taswif, menunda-nunda kebaikan, diengke-engke. Hati-hati. Pokoknya buat diri kita sibuk dengan kebaikan. Karena barang siapa yang tidak sibuk dengan kebaikan, maka akan disibukkan oleh keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitupun kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza kana syughlu majhadah fa innal faragha mafsadah." Jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang membuat kita rusak. Gak apa-apa kalau kita pengen istirahat sejenak, pengen santai, pengen healing, refreshing. Yang penting sesuai porsinya. Tahu diri, tahu waktu, dan usahakan tidak mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kosong nongkrong, jangan mentang-mentang luang senang, jangan mentang-mentang renggang tenang, libur ngawur, jangan mentang-mentang usai santai, jangan mentang-mentang selesai lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas, manfaatkan kan, yeah. Siap naon. Siap memanfaatkan waktu luang. Heula wios. Kita lanjut cara yang kedua supaya kita selamat dari bahaya waktu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Zikir kepada Allah adalah ibadah yang sangat mudah ya.
Sangat mudah. Kalau baca Al-Quran atau sholat harus mengkhususkan waktu tertentu. Tapi kalau zikir kepada Allah, ibadahnya fleksibel. Lagi santai bisa, lagi sibuk juga tetap bisa. Di perjalanan bisa, di dalam kelas juga tetap bisa. Jadi sebetulnya kesibukan kita tidak menghalangi kita dari terus beribadah. Bisa kok AA terus sibuk di SMK, Teteh terus sibuk di SMK tapi terus sambil beribadah. Berbarengan sibuk sambil ibadah. Caranya dengan memperbanyak zikir. Entah itu istighfar, tahmid, tasbih, hauqalah, hasbalah. Ataupun A dan Teteh pengennya memperbanyak salawat, itu pun boleh. Yang penting kita sambil sibuk, sambil ibadah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hati dan lisan kita akan selalu hidup. Akan selalu connect dengan Allah. Dengan berbanyak zikir kepada Allah, kita akan mendapat rahmat Allah dan kita akan selamat dari orang-orang yang merugi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian solusi yang terakhir, solusi yang ketiga supaya kita termasuk orang yang beruntung, tidak termasuk orang yang merugi di akhirat karena menyia-nyiakan waktu. Solusinya apa? Yang ketiga, yaitu selektif memilih teman. Apa teh? Selektif memilih teman. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan pengaruh teman. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran, karakter, dan kebiasaan kita. Entah itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Saking besarnya pengaruh teman, menurut survei BKKBN bahwa sekitar 72% perilaku anak remaja dipengaruhi oleh teman sebayanya. 72%? Iya. 72% perilaku anak remaja dipengaruhi oleh teman sebayanya. Gini aja ya. AA, teteh, kenal maksiat, kenal yang enggak, biasanya bukan dari orang dalam rumah atau bukan dari keluarga. Tapi kenal maksiat biasanya dari teman di luar rumah. Leres Leres teh? Coba ada gak gini, bapak ke anaknya kayak gini, ke AA. Nah, mabok yuk bareng bapak. Nih bapak udah bawa 2 botol gede. Ada gak bapak yang kayak gitu ke anaknya? Gak ada. Keluarga, orang tua tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang negatif. Hati-hati kita kena sebagian besar maksiat, hal-hal negatif itu dari orang-orang di luar rumah, dari teman-teman kita sebagian besarnya. Juga kalau sekarang pengaruh dari medsos. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua pentingnya selektif dalam memilih teman. Beliau bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung kualitas agama teman dekatnya. Maka perhatikan siapa yang kita jadikan teman dekat. AA gaul sama anak majelis yang suka ke pengajian, akhirnya jadi sering hadir ke pengajian. AA gaulnya sama tukang ngusep, da tukaur regreg, tukaur nyalse, ngusep we jeung ngusep. Teteh gaulnya sama tukang gosip, da tukaur ngariung, cai, tetangga abi anu, tukaur ngariung, cai, mangkukna si eta anu, tukaur ngariung, cai. Kemarin saya ketemu Ila loh, ternyata orangnya ganteng, tapi jomblo. WK. Jadi pengaruh teman itu sangat besar. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang baik, ingin jadi anak yang soleh, ingin jadi anak berprestasi, gaulnya dengan teman-teman yang baik. Kita ini kadang aneh, pengen jadi orang benar tapi gaul sama yang salah. Pengen jadi orang baik tapi gaul sama yang jahat. Itu ibaratnya kayak pengen jadi pilot tapi gaulnya sama nahkoda, nyambung nggak? Nggak nyambung. Soalnya pernah ada nih ya, teteh pernah ada di Garut, anak SMA yang curhat ke Ilal. Curhat, saya tuh pengen jadi anak baik, orang tua saya udah pusing sama kelakuan saya. Saya pengen jadi orang baik tapi susah banget. Saya udah diruqyah berkali-kali tetap aja kayak gini. Terus Ilal tanya, emangnya sekarang kamu suka gaul sama siapa? Sama astagfirullah, pantesan susah jadi anak baik. Ternyata gaulnya sama teman-teman yang salah.
Gaul sama temen yang salah bukan tambah benar tapi malah tambah salah. Seperti dalam pepatah bahasa Arab, sadiqus su'i yudammir wala yu'ammir. Teman yang buruk membuatmu hancur, bukan membuat makmur. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati AATT. Kalau kata orang tua kita, kata kolot zaman baheula, tong kabawakeun kudu sak kabak-kabak. Betul? Tong kabawakeun kudu sak kabak-kabak. Jangan terbawakan oleh yang tidak benar, jangan terbawakan oleh yang aneh-aneh. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasehatin malah ingkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Tak boleh diikut. Macam tu tak boleh diikuti. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian Ilal mohon doanya untuk keluarga besar Suryalaya, juga untuk kita masing-masing yang kalau ada keinginan, ada suatu hajat, ingin pencapaian sesuatu, kita juga berdoa hajat masing-masing, tapi berdoanya bersama. Juga buat Aila juga sama masih kuliah, Ila juga minta doanya untuk kita semuanya ya. Kita berdoa masing-masing, niatnya masing-masing, keinginannya masing-masing, tapi berdoanya bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Masih sono? Masih rindu? Oh jangan teh berat. Kalau mau lanjut sosonuan, mau lanjut menyemu ukhuwah, komunikasi, sharing, bertanya sesuatu, boleh di media sosial. Di media sosial, di Instagram. Udah pada tahu Instagramnya kan? Oh belum. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Nah itu yang berdua. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S ya. @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Twitternya juga sama, Facebooknya juga sama. Atau mungkin kalau ingin melihat video-video Ilal, silakan buka di YouTube. YouTube-nya Ilal Channel. Ilal apa teh? Channel deh. Ilal Channel. Nah, insya Allah semua videonya bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.